Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Muse yang tidak ada bersama dengan kita ya. Satu sedang keluar kota, satu sedang mengurus istri yang sedang lahiran ya kalau tidak salah ya. Perkenalkan nama saya Maya Siringo-Ringo. Saya melayani di Gereja Anugerah Kristus bersama dengan suami saya. Kami di Gereja Anugerah Kristus sudah 7 tahun. Sebelumnya saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer Tanjung Enim selama 10 tahun sebagai pengajar. 7 tahun belakangan baru masuk kepada tugas penggembalaan. Anak saya ada 2, satu mau masuk SMA, putri, lalu yang kedua masuk kelas 6, juga putri. Dua-duanya putri. Tentu saja suami saya satu ya. Baik, kita akan membuka firman Tuhan dari teks yang diberikan oleh gereja kepada saya dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Namun supaya pengetahuan kita komprehensif tentang teks ini, saya rindu kita membaca teks ini secara keseluruhan satu perikop secara berganti-gantian. Firman Tuhan kita baca bersama-sama 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ingatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat yang ke-21, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, teks yang diberikan kepada saya adalah, kita lihat di PowerPoint ya, belum hidup ya? Oke, ini ya. Teksnya adalah dipanggil untuk melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dipanggil untuk bertanding. Itu adalah tema yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak di dunia pendidikan atau mungkin di fakultas, kalau anak kita itu dipercayakan untuk bertanding mewakili sekolah, misalkan ya, kemudian mewakili kampusnya, pasti kita sebagai orang tua itu berbangga. Ya, kita berbangga karena apa? Pasti anak kita di dalam pengetahuan para guru punya kualifikasi, punya kompeten, punya kelebihan, ya, punya kriteria untuk memenuhi pertandingan itu sehingga dia diutus mewakili sekolah atau melalui kampus, mungkin itu perlombaan sains, mungkin itu perlombaan bakat atau skill. Tetapi yang jelas anak kita itu dipandang punya nilai lebih. Begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Nah, hari ini kita patut berbangga karena Alkitab firman Tuhan tidak sedang memilah-milah siapa yang akan dipanggil bertanding. Tetapi dari teks ini, Alkitab mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita semua yang telah dibenarkan, yang telah dimerdekakan itu, semuanya diberikan hak untuk ikut bertanding. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang menurut saya adalah pertandingan yang paling bergengsi. Ajang yang paling bergengsi. Karena yang memberikan pertandingan itu adalah Allah sendiri, jurinya Allah sendiri, dan hadiahnya datang dari sorga. Benar ya? Jadi pertandingan ini apa? Alkitab katakan pertandingan itu adalah pertandingan iman. Mari kita note bahwa pertandingan yang dimaksud adalah pertandingan iman. Bukan pertandingan siapa yang paling kaya, siapa yang paling sultan. Maka kita harus menghalalkan segala cara untuk itu. Bukan pertandingan siapa yang paling cantik, siapa yang paling cakep. Sehingga kita harus mungkin korupsi atau kita harus memakai berhutang untuk kita tanam benang, untuk operasi, bahkan menjual diri. Ada sebagian orang yang begitu. Bukan perlombaan, bukan pertandingan, wedding atau perayaan ulang tahun siapa yang paling wah, yang paling meriah. Bukan juga perlombaan, pacar siapa yang paling banyak, mantan siapa yang paling banyak. Bukan perlombaan, siapa yang paling terhormat, siapa yang paling didengar, siapa yang paling punya status. Maka kita memprovokasi, maka kita mengarahkan orang lain untuk bahkan menyuap orang lain supaya kita ada di posisi itu. Menurut saya itu pertandingan yang tidak cocok bagi seorang petanding iman yang sejati. Itu namanya pertandingan abal-abal, pertandingan kaleng-kaleng, dan pertandingan sembarangan. Dan bukan untuk itu Tuhan memanggil engkau dan saya. Pertandingan seperti tidak cocok bagi engkau dan saya yang telah dibenarkan, yang telah dipanggil oleh darah Yesus Kristus. Dipanggil dan dibenarkan oleh satu pengorbanan di kayu salib. Itu darah dan nyawa dikorbankan bagi engkau dan saya. Masakan kita masih ikut bertanding dengan pertandingan sejenis itu? Mungkin kita bilang semua ada banyak orang yang menyukai pertandingan itu. Ya, biarlah. Ada orang-orang yang menyukai itu. Tetapi engkau dan saya mesti punya satu komitmen bahwa pertandingan jenis itu bukan untuk engkau dan saya. Karena engkau berbeda panggilannya. Engkau dan saya panggilannya adalah untuk bertanding. Dan pertandingan itu bukan pertandingan sembarangan. Tetapi disebut pertandingan iman yang baik. Mari note pertandingan iman yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sebagai petanding iman, sebagai seorang pelomba, sebagai seorang pejuang, saya membuat ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui sebagai seorang petanding. Yang berikut adalah, oke silakan. Ya, ada 3. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3, ya 1. 2. Yang ketiga harus bertanding terus-menerus, poinnya konsisten dengan apa yang tidak boleh dan yang boleh. Mari kita bahas satu persatu, kenali identitas diri kita. Bahwa identitasmu dan saya sebagai seorang petanding adalah manusia Allah. Kita bisa membayangkan kalau ada seorang atlet olahraga, renang. Tetapi dia memakai kostum tinju dan berlatih di ring tinju. Aneh bukan? Atau seorang atlet petinju, dia memakai kostum renang dan berlatih di kolam renang. Itu adalah tidak masuk akal. Seorang petinju mesti memakai kostum tinju dan berlatih di ring tinju. Seorang perenang, dia memakai kostum renang dan latihan itu di kolam renang. Sama. Manusia Allah, kalau kita tidak mengenali identitas kita sebagai manusia Allah, maka kita bisa salah memakai kostum dan kita bisa salah melatih diri, lalu kita salah di mana kita mesti berlatih, siapa lawan kita. Kalau seorang perenang, maka lawannya adalah perenang. Tidak mungkin perenang dia berlawan dengan petinju. Sama, manusia Allah. Kalau engkau dan saya tahu bahwa engkau manusia Allah, maka kita tahu
Kita mengenali identitas diri kita. Lalu kita akan tahu siapa lawan kita dan bagaimana latihan kita. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan bahwa manusia Allah itu harus memakai kostum. Kostumnya itu diberikan oleh Allah. Pergunakanlah perlengkapan persenjataan Allah, berbaju jirakan keadilan. Ya, berbaju jirakan keadilan, memakai sepatunya kerelaan memberitakan Injil. Berketopong keselamatan, pergunakan perisai iman, dan berdoalah setiap saat. Itu baju dan kostum yang diberikan. Lalu lawan kita siapa? Lawan kita di dalam Galatia dikatakan dan juga Efesus oleh Paulus bahwa lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi kita melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara. Artinya kita melawan satu kuasa yang tak kelihatan, yang di belakang layar ada iblis, ada setan di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia Allah, tentu saja ketika Paulus menyebut bahwa, hai engkau Timotius manusia Allah, ini tidak lepas dari konsep Paulus dari kitab Kejadian, bahwa memang manusia itu dirancang, dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia itu pada dirinya digerakkan oleh karakter Allah. Kita harus belajar meniru karakter Allah, berpola laku karakter Allah. Dan secara holistik, secara keseluruhan itu yang menggerakkan kehidupan kita. Contohnya begini, manusia siluman. Berarti karakternya, perilakunya, semuanya itu siluman, jahat. Dan berasal dari si jahat. Manusia robot, berarti yang menggerakkan dia adalah sebuah remote. Begitu bukan? Berarti manusia Allah. Berarti yang menggerakkan hidup kita, yang menggerakkan karakter kita, yang menggerakkan tujuan, visi, misi kita, harusnya adalah Allah. Itu manusia Allah. Dengan mengenali diri kita bahwa kita manusia Allah, maka kita harus berperilaku sebagai manusia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Allah, seringkali kita berpikir begini, ternyata orang Kristen itu tidak mudah ya, harus pikul salib dan harus sangkal diri. Ternyata setelah ditahbiskan menjadi pengurus, menjadi majelis dari gereja Fuyum Tong ini, rasanya nggak enak ya, mesti korban waktu, mesti korban tenaga, mesti korban semuanya. Udah dengan diam-diam, dengan pertimbangan itu kita bawa surat kepada Musa, aku mengundurkan diri karena aku nggak sanggup. Manusia Allah itu punya mental yang terus-menerus harus sampai pada akhirnya, sampai final. Tidak menyerah di pertengahan jalan. Tidak berkata bahwa ternyata ya setelah kita punya 2-3 anak, aku merasa nggak cocok deh denganmu Pak. Aku nggak cocok denganmu Mah. Banyak ketidakcocokan di antara kita, ayo kita berpisah. Saudara, mana ada pernikahan yang cocok? Yang ada adalah menyesuaikan dan mencocokkan diri. Mana cocok saya orang Batak menikah dengan suami saya, orang Chinese, mana cocok, budaya kami beda, bahasa kami beda, karakter kami beda. Mana cocok, saya dari keluarga besar 9 bersaudara, suami saya 2 bersaudara, pola asuhnya pasti berbeda. Selera lidah kami pasti berbeda, cara mengelola keuangan pasti berbeda. Maka tidak heran di awal pernikahan kami banyak sekali konflik. Tetapi konflik itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti belajar bahwa kalau melalui suami saya, melalui istri saya, melalui anak saya harus memikul salib-Mu ya Tuhan. Ini salib yang harus saya pikul, saya siap. Mana cocok, saya yang suka tidur gerasak gerusuk, yang menguasai tempat tidur, lalu suami saya cuma tidur 2 posisi, ke kanan, ke kiri, begini aja. Enggak cocok. Tapi saya bilang pernikahan itu mencocokkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana cocok bagi manusia Allah berpikir untuk selingkuh. Mana cocok bagi manusia Allah KDRT dalam rumah tangga. Mana cocok bagi manusia Allah memikirkan, jangankan bertindak, memikirkan pun untuk berselingkuh. Mana cocok? Saudara yang dikasihi Tuhan, mana cocok bagi orang Kristen yang telah dimerdekakan, yang telah dibenarkan, tetapi masih menghidupi
dosa-dosanya, masih menghidupi, masih menikmati kejahatan-kejahatan dan kenikmatan-kenikmatan yang dunia ini tawarkan. Itu yang pertama, kenali dirimu bahwa engkau sebagai suami, perankan suami itu sebagai suami, tetapi dibungkus dengan satu identitas, engkau suami manusia Allah. Sebagai istri, peran istri itu sebagai istri yang baik dengan dibungkus satu identitas yang tinggi, engkau istri manusia Allah. Engkau orang tua manusia Allah, engkau anak muda, engkau anak-anak yang walaupun dalam gejolak banyak hal dalam pikiran dan hatimu, tapi ingat engkau manusia Allah. Saya percaya bahwa istri, suami, dan anak siapapun kita yang menyadari bahwa engkau dan saya manusia Allah, kita tidak akan berani macam-macam dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, sebagai seorang pentanding kita harus mengetahui hadiah yang akan diraih. Iya kan? Misalkan nih ulang tahun GKBJ, lalu Muse pengurus tuh sepakat dalam rangka ulang tahun GKBJ kita akan mengadakan pertandingan core atau vokal grup per komisi. Kaum bapak, remaja atau pemuda, kaum ibu dan lain sebagainya. Hadiahnya apa? Juara 1, Indomie 3 kotak. Juara 2, beng-beng 3 kotak. Juara yang ketiga, permen 3 kotak. Ayo daftar. Kira-kira minat enggak? Enggak minat kan? Tapi coba kalau dibilang, jangan Muse. Pengurus bilang, juara 1 kita kasih tiket ke Bali gratis. Juara kedua kita kasih nginap di Hotel Santika 3 hari gratis. Juara ketiga kita kasih uang 1 juta per orang. Wah itu lomba-lomba tuh daftar. Udah penuh belum? Cepat. Enggak nunggu besok lagi langsung daftar Muse. Ibu mau daftar. Buruan semuanya. Begitu kan? Hadiah itu mempengaruhi minat. Nah, dalam teks ini hadiah kita apa? Hadiah kita apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di situ bahwa hadiahnya adalah 17b, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Itu hadiahnya. Hadiahmu sebagai seorang pertanding bukan emas, bukan perak, bukan perunggu, bukan perumahan, bukan mobil, tetapi di sini kata kuncinya segala sesuatu untuk engkau nikmati. Segala sesuatu itu apa? Berarti luas tak terbatas. Masih ingat kan dalam Lukas pasal 15 perumpamaan yang hilang, anak yang hilang. Ketika si bungsu yang berdosa itu pulang, diadakan pesta oleh papanya. Lalu anak yang bungsu itu, anak yang sulung bilang, apa-apaan ini? Dia memanggil hamba. Hamba apa yang terjadi di rumah ini? Hamba bilang, itu adikmu yang hilang, yang bungsu itu telah kembali. Dan papamu mengadakan pesta untuknya. Lalu dia marah dan dia tidak masuk ke rumah. Dan dia berkata kepada papanya, bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku, belum pernah Bapak memberikan aku seekor kambing pun untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Si sulung itu juga sebenarnya hilang. Lalu kemudian bapaknya bilang, nak, kenapa kau berkata begitu? Bukankah engkau selalu tinggal bersama-sama dengan aku? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala kekayaanku adalah kekayaanmu. Sering sekali kita seperti si anak sulung ini memiliki sesuatu tapi tidak menikmatinya. Ya bukan? Terlebih baik sedikit banyak yang kita punya tapi kita menikmati. Orang yang memiliki atau mengikuti pertandingan iman yang baik, mau tinggal di rumah gedung atau di rumah kontrakan, ada anugerah dari Tuhan untuk kita bisa menikmatinya. Mau uang kita banyak atau sedikit, mungkin 2 digit atau 1 digit, tapi orang yang mengikuti pertandingan iman dengan disiplin, dia bisa menikmati itu. Ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, dia bisa menikmati itu. Sehingga kita bukan orang Kristen yang hanya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika semuanya lurus-lurus saja. Bahkan ada pergumulan pun, ada persoalan pun, kita masih bisa menikmati kekayaan, damai, sejahtera, sukacita yang bersumber daripada Allah, yang dunia ini tidak bisa berikan.
gitu ya. Itu hadiah kita. Allah dalam segala kekayaannya akan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Nikmati. Hidup bersama pasanganmu, walaupun kerap kali kita bertengkar, selisih, tidak cocok dengan dia. Itu salib yang harus kita pikul. Nikmati peranmu sebagai orang tua. Walau kadang ada anak-anak yang bermasalah, ada anak-anak yang susah diatur. Nikmati peran itu. Nikmati peran kita, hai anak-anak muda, hai anak-anak. Di dalam setiap aktivitas kita, dari mana kita lahir, di mana kita berada. Mari nikmati itu. Kalau engkau tidak menikmati hidupmu, jangan-jangan engkau belum bertanding dengan baik. Engkau hanya mengeluh, bersungut-sungut, menuntut ABCD, mempersalahkan itu dan sana. Semuanya. Engkau tidak menikmati hidup bersama dengan pasanganmu. Engkau tidak menikmati gajimu, tidak menikmati pekerjaanmu, tidak menikmati rumah tanggamu, tidak menikmati bahwa engkau adalah jemaat yang dipanggil untuk bertumbuh, melayani, berbuah, berkarya lewat gereja ini. Mari kita menjadi seorang petanding yang baik. Yang ketiga adalah lakukan instruksi pelatih. Ya, kalau seorang atlet itu, ya dia banyak latihannya. Kalau dia mau menang, maka dia mesti mengikuti instruksi, peraturan-peraturan yang diberikan oleh pelatihnya. Dan biasanya kalau pelatih ketemu siswanya yang tidak mau dengar-dengar, dipecat, ganti, masih banyak calon yang lain. Ya. Demikian juga dengan kita. Seringkali begini Bapak Ibu, kita begitu senang, kita begitu bangga, ikut merasakan euforia ketika seorang pemenang dipanggil namanya, disertai dengan riuh tepuk tangan, diberikan hadiah medali emas, diberikan uang oleh Jokowi, dibeasiswain, dibuat rumahnya. Wah enak ya dia menangnya, waduh enak banget tuh. Tapi kita gak peduli, kita hanya peduli kepada hadiah yang didapat oleh si orang itu. Kita hanya peduli dengan riuhan tepuk tangan yang diberikan. Dia viral, dia populer. Tapi kita seringkali gak peduli bahwa di balik layar si pelatih itu berlatih sampai berdarah-darah, jatuh bangun, berkeringat, sampai dia mungkin ada organ tubuh yang rusak, ada organ tubuh yang retak. Dia menahan banyak penderitaan di dalam latihannya. Seringkali sebagai orang Kristen, kita sangat tertarik dengan berkat-berkat Allah. Kita sangat tertarik dengan hadiah-hadiah dari Allah. Kita sangat tertarik untuk menuntut hak-hak kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kita nggak tertarik untuk proses latihan iman yang Allah berikan bagi kita. Kita nggak tertarik kewajiban kita dalam melakukan instruksi itu. Kita hanya tertarik bahwa kita diberikan hadiah. Halo, Pak, ibu-ibu dan teman-teman adik-adikku pemuda remaja. Tertariklah. Bukan hanya kepada hadiahnya, tapi tertariklah kepada sang pelatih yang memberikan kita banyak rumus kehidupan, yang memberikan kita banyak instruksi. Dan instruksi itu telah ditulis dalam teks suci Alkitab firman Tuhan yang berotoritas ini. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tertariklah. Dan salah satu instruksi itu dalam teks ini ada dua. Tentu ada banyak instruksi dari sang pelatih kita dalam teks firman Tuhan. Tapi dalam konteks yang kecil, dalam 1 Timotius ini ada dua. Yang pertama, harus bertanding terus menerus. Ketika Paulus berkata kepada Timotius, hai Timotius, manusia Allah, bertandinglah. Kata bertandinglah itu dalam bahasa Yunani, itu dituliskan dalam bentuk imperatif. Present imperatif. Jadi bentuk perintah dan aktif. Berarti itu perintah yang harus mendesak dilakukan sekarang juga dan terus menerus. Jadi pertandingan itu bukan temporer gitu loh. Bertandinglah. Itu urgen pertandingan itu sekarang. Jangan tunda, jangan tunggu besok. Bertanding sekarang. Dan itu adalah pertandingan yang terus menerus.
sampai pada akhir hidup kita. Selagi engkau single, bertandinglah. Lanjutkan pertandingan iman itu setelah kita punya pasangan. Perjuangkan pertandingan iman setelah kita punya anak, setelah kita punya cucu. Terus bertanding bahkan setelah kita punya uban. Terus bertanding ketika engkau masih miskin. Perjuangkan pertandingan itu ketika engkau sudah kaya. Bertandinglah ketika engkau banyak masalah. Tapi perjuangkanlah pertandingan itu ketika Tuhan mengizinkan engkau di puncak, di jalan yang tidak ada banyak lubang-lubangnya. Terus menerus bertanding. Yang berikut adalah konsisten dengan apa yang tidak boleh dan yang tidak boleh. Kalau seorang pelatih bilang, kalau pelari kau nggak boleh begini ya. Harus begini yang boleh. Petinju juga boleh begitu. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah, dalam konteks yang paling sederhana dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-11, tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu yang mana? Di ayat sebelumnya. Jauhilah, hindarilah, belakangilah, bencilah. Apa itu? Di ayat yang ke-4, jauhi menjadi orang yang berlagak tahu, padahal enggak tahu apa-apa. Jauhi, hindari, mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan kemudian dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya itu sampai ayat yang ke-21 ada di situ tinggi hati, congkak. Kata-kata yang kosong dan hampa. Jauhi itu, hindari itu, belakangi itu, bencilah itu. Tetapi kejarlah, capailah, cintailah, rebutlah, perjuangkanlah apa itu? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Di bawahnya itu lagi masih ada di situ kaya dalam kebajikan, berbagi, penuh dengan kemurahan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nikmati pertandingan kita. Di akhir renungan ini saya mengangkat satu kisah yang saya ambil, saya diberkati di renungan kalau nggak salah Selasa yang lalu. Buku renungan harian. Jadi seorang Jane namanya, dia mengikuti ajang bergengsi, itu Got Talent Show Amerika. Ya, Amerika Got Talent Show ya. Jadi terus dia bernyanyi dengan menawarkan kedamaian, kekuatan, padahal dalam biodata yang dibaca oleh para juri termasuk Simon Cowell pada waktu itu, si ibu ini sedang menderita kanker yang sudah menyebar ke paru, ke tulang belakang dan juga hatinya, dan dia hanya punya kesempatan hidup 2%. Lalu salah satu juri itu berkata, "Jane, kenapa engkau bisa bernyanyi dengan tenang dan engkau seperti seolah-olah menyuguhkan kami hidup yang bahagia dan hidup yang damai?" Dia bilang begini, "Kita tidak perlu menunggu kesusahan berlalu, baru kita bisa bahagia." Wah, dia masih mau bertanding di Got Talent Show itu loh. Sementara hidupnya hanya 2%, kankernya udah menggerogoti semuanya. Tapi dia punya moto hidup bahwa kita gak perlu harus melewati kesusahan berlalu dulu dari hidup kita, baru kita berhak bahagia. Saya nggak tahu apa yang sedang menggerogoti kesenangan, kesukaan, dan kebahagiaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita pada saat ini. Ada pergumulan, persoalan, tekanan, penderitaan, penyakit di sana sini. Tapi kita tidak perlu menunggu semuanya itu berlalu dari kita, baru kita bahagia. Bertandinglah dengan pertandingan yang baik, maka Allah dalam kekayaannya akan melimpahkan kepadamu dan kepada saya segala sesuatu untuk dinikmati. Makan nasi dengan ikan asin bisa dinikmati. Ada orang makan nasi dengan puyung hai, dengan capcay, semua babi hong, tapi enggak menikmati. Ya, nikmati. Kalau mungkin tempat tidur kita bukan king coil. Ada banyak orang yang tempat tidur king coil tapi nggak bisa tidur. Mau di king coil atau di kasur busa, nikmati itu.
Kalau engkau mengikuti pertandingan dengan iman, kita bisa menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan yang dicurahkan bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan yang mempunyai firman yang berkuasa, yang di dalamnya penuh dengan kekayaan rohani yang luar biasa. Bukakan akal budi dan pekerti kami untuk semakin memahami kekayaan firman-Mu, sehingga kami disanggupkan menilai, memahami, dan melakukan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami bukan petanding yang lemah, bukan petanding yang manja, yang cengeng, tetapi kami menjadi petanding-petanding iman yang handal, yang kuat, yang gagah, yang tidak mau menyerah di tengah jalan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami tidak bertanding seorang diri, Tuhan memegang tangan kami, dan tidak seorang pun yang jatuh tergeletak di antara kami, karena tangan Tuhan menopang kami semuanya. Jikalau ada yang bergumul, ada yang beban berat, ada yang sakit, ada yang tidak menikmati kebahagiaan, Tuhan curahkanlah itu bagi kami semuanya. Biarlah panggilan bertanding ini kami respon dengan hati bersuka cita, kami respon dengan hati yang lembut. Engkau dimuliakan melalui dan di dalam firman-Mu, dan melalui di dalam kesaksian hidup kami sebagai petanding iman yang baik. Di dalam nama Tuhan disempurnakan firman-Mu bagi kami. Haleluya. Amin.